mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum KPR di bank syariah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Perlu diketahui bahwasanya KPR itu adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. KPR adalah sebuah produk pembiayaan atau pinjaman hutang yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai persentase tertentu dari total harga rumah tersebut atau properti tersebut. Saat ini KPR ini disediakan oleh pihak perbankan. Di negeri kita KPR ini disediakan oleh pihak perbankan. Meskipun ada juga sebahagian perusahaan pembiayaan seperti leasing juga turut serta menyalurkan pembiayaan dengan melibatkan lembaga sekunder dalam pembiayaan perumahan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, KPR bila kita lihat skemanya, maka ini adalah skema pembiayaan atau talangan atau pinjaman hutang yang tentunya apabila menarik adanya keuntungan, maka di sini hal tersebut termasuk ke dalam kaedah riba al-qard, yaitu riba hutang piutang. Dalam sebuah ungkapan yang menjadi kaedah di dalam agama kita terkait dengan muamalah, ungkapan ini adalah ungkapan sebagian sahabat seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajuhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu merupakan salah satu dari bentuk riba. Itu maksudnya adalah riba hutang piutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hukum KPR, hukum KPR yang bersifat konvensional. Maka apa hukum KPR di bank syariah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita melihat skema yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Bila bank syariah tersebut berposisi sebagai pihak pembiaya atau pihak pentalang, pihak yang menyalurkan dana, namun tidak siap untuk menanggung kerugian, bahkan meminta keamanan pada uang yang disalurkan, baik itu kepada pihak developer
pengembang perumahan tersebut atau kepada pihak pembeli. Maka ketahuilah dalam hal ini berarti pihak perbankan syariah sebagai pemberi hutang yang nantinya akan dikenakan biaya tambahan. Maka ini tentunya adalah riba hutang piutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana KPR yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang selayaknya yang diberlakukan oleh pihak perbankan syariah? Untuk syar'i atau tidak syar'i memang sulit bagi kita untuk mengetahuinya kecuali dengan melihat skema yang diberlakukan. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini dilihat skema akad yang diberlakukan antara pihak perbankan syariah dengan pihak developer, demikian pula pihak perbankan syariah dengan pihak pembeli. Maka keduanya harus dilihat. Bisa jadi ada ribanya, bisa jadi ada pelanggaran yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Akad yang syar'i yang semestinya diberlakukan oleh pihak perbankan, dan ini bisa menjadi solusi bagi mereka, yaitu pihak perbankan menjadi pemodal tunggal bagi developer tersebut di dalam mengadakan bangunan-bangunan rumah atau bangunan properti yang diinginkan oleh pihak pembeli. Nah tentunya sebagai pemodal, maka kewajiban pemodal adalah menanggung semua bentuk kerugian yang bersifat alami. Bila ada bencana alam, ketika terjadinya atau diberlakukannya atau dibangunnya bangunan yang berasal dari permodalannya, dan itu merusak bangunan tersebut, maka siap untuk ditanggung kerugiannya oleh pihak perbankan tersebut. Adapun pihak developer tidak menanggung kerugian sedikit pun dari sisi materi. Cukup mereka menanggung kerugian yang bersifat tenaga, skill, demikian pula waktu. Adapun yang bersifat materi, modal-modal yang telah disertakan oleh pihak perbankan, maka wajib untuk ditanggung kerugiannya. Demikian pula syarat berikutnya dalam permodalan seperti ini, ya, pihak perbankan tidak boleh memberlakukan sebahagian kerugian sebesar keuntungan yang didapatkan oleh pihak pengembang, developer. Demikian, ya. Tidak boleh pihak developer menanggung sedikit pun dari dari kerugian yang didapatkan yang bersifat alami, karena mereka hanya sebagai pengelola. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pihak perbankan tidak boleh menetapkan keuntungan yang bersifat stagnan, yang bersifat baku, tidak bisa berubah. Seperti contohnya penetapan keuntungan dari modal yang disertakan berupa persentase tertentu, maka ini tidak dibenarkan. Atau setiap unit itu ditetapkan keuntungan sekian yang bersifat baku, padahal bisa jadi ya harga tawaran itu bisa berubah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini akad yang mestinya diberlakukan oleh pihak perbankan syariah kepada pihak developer apabila ya pihak perbankan ingin terlibat di dalam permodalan. Adapun apabila pihak perbankan tidak ingin terlibat di dalam pengadaan rumah tersebut,
maka pihak perbankan bisa membeli rumah yang telah jadi, kemudian menawarkan berikutnya kepada pihak pembeli. Nah, tentunya ini adalah ya properti atau rumah tersebut telah ada. Dan ini harus terpenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah tidak boleh pihak perbankan menetapkan harga atau keuntungan yang bersifat mengikat, yang tidak bisa berubah, dan ada kewajiban pihak pembeli harus jadi beli, padahal rumah atau properti tersebut belum menjadi kepemilikan ya bagi perbankan syariah tersebut. Maka tidak boleh menentukan keuntungan atau harga yang bersifat mengikat kepada pihak pembeli. Kemudian yang kedua, beralihnya kepemilikan rumah atau properti tersebut kepada pihak perbankan terlebih dahulu sebelum diberlakukan akad jual beli kepada pihak pembeli. Jadi pihak perbankan syariah harus membeli rumah itu dulu. Ya. Tidak boleh diberlakukan akad jual beli, demikian. Adapun pihak pembeli boleh untuk menunjuk rumah tertentu atau menentukan rumah tertentu, ya, dengan tipenya, dengan luasnya, dengan bentuknya, dan seterusnya. Ya. Namun itu hanya sekedar pemesanan, namun bukanlah merupakan bentuk jual beli. Berikutnya pihak perbankan diwajibkan untuk membeli dan berpindah kepemilikan kepada pihak perbankan dari sang pemilik rumah kepada pihak perbankan. Kemudian setelah itu diberlakukan jual beli, dan syarat ketiga adalah wajib adanya hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Dan ini diberlakukan hak ini baik itu untuk pihak perbankan sendiri ataupun pihak pembeli sendiri, ya. Jadi tidak boleh untuk memaksa atau mewajibkan ya jual beli tersebut, karena sesungguhnya hal ini ya belumlah sampai kepada ya level jual beli. Ini masih baru tawaran, demikian, seperti itu. Nah, tentunya ini setelah masuknya ya kepemilikan rumah itu kepada pihak perbankan syariah. Baru setelah itu menawarkan harga dan dilakukan jual beli, demikian. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak diberlakukan denda keterlambatan dalam cicilan pembayaran tersebut. Baik. Nah, ini beberapa keterangan yang selayaknya pihak perbankan memberlakukan dalam jual beli KPR mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila pihak perbankan syariah ternyata mereka hakikatnya sebagai pihak pemberi talangan atau hutang pinjaman, sebagai pihak pembiaya saja yang tidak mau menanggung risiko kerugian dalam penyaluran biaya tersebut, ya, dan mewajibkan keamanan bagi dana yang disalurkan, ketahuilah sesungguhnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan tersebut ya, itu adalah riba, dan siapa saja yang terkait, baik itu penjual, perbankan syariah sendiri, begitu juga developernya, demikian pula para pembelinya, sesungguhnya mereka terlibat di dalam akad ribawi, transaksi ribawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan kita dari segala bentuk keharaman-keharaman, kemaksiatan-kemaksiatan, rizki-rizki yang tidak halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? ثابت وعما ندى كسبا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum penghasilan dari gamer. Maksudnya gamer online, ya. Dan penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada sang penanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Game yaitu permainan-permainan pada umumnya permainan yang dibuat oleh manusia saat ini adalah permainan yang sifatnya melalaikan. Sementara waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya beberapa hal, diantaranya adalah tentang waktunya. Waktu yang telah Allah berikan kepadanya, lalu untuk apa dia habiskan waktu tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ternyata apabila permainan-permainan seperti ini melalaikan dari kewajiban-kewajiban seperti sholat fardu berjamaah di masjid, yang itu merupakan kewajiban. Ditambah lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apabila dia punya keluarga, maka tentunya ada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada pihak keluarga. Begitu juga perhatian, cinta kasih, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa, ia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan baginya memberikan nafkahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi hukum dari permainan ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setiap gamer, orang yang bermain game tersebut, tentunya dia harus memiliki kuota internet terlebih dahulu untuk bisa dia masuk ke aplikasi game tersebut. Dan ini merupakan bentuk pemberian harta yang akan menguntungkan pihak aplikasi game tersebut. Dan ini merupakan bentuk pembayaran yang dengannya pihak aplikasi akan mendapatkan keuntungan. Apabila pemain game itu mendapatkan keuntungan berupa kemenangan-kemenangan dalam gamenya, sehingga pihak aplikasi game itu harus menyediakan beberapa
koin-koin yang nantinya itu bisa ditukarkan dengan uang. Tentunya ini akan dialami oleh pihak aplikasi game tersebut berupa kerugian. Dia akan mengalami kerugian karena koin-koinnya ternyata itu bisa diuangkan, dan uang tersebut adalah berasal dari pihak pemilik aplikasi game itu, yang itu didapat juga dari kuota internet para pemain game tersebut. Maka dari sini bisa kita simpulkan ini adalah maisir, perjudian, di mana pihak pemain game itu mereka untuk bisa bermain game dia harus membayar kuota internet atau membayar sebahagian dari kuota internet yang ada pada dirinya dengan masuk ke aplikasi tersebut, sehingga ini akan menguntungkan pihak pemilik aplikasi game itu. Ini tentunya modal yang diberikan, harta yang diberikan oleh pihak pemain sebagai bentuk pembayarannya. Kemudian di mana sisi judinya? Tentunya judi itu adalah sebuah permainan yang nantinya akan dihasilkan kemenangan dan kerugian. Satu pihak akan menang dan satu pihak akan kalah. Yang menang dia mendapatkan keuntungan, yang kalah mendapatkan kerugian. Apabila pihak pemain game tersebut atau gamer tersebut dia mendapatkan koin, ketika itu ada pihak yang menang, yaitu pihak pemainnya, dan tentunya pihak pemilik aplikasi game tersebut akan mengalami kerugian karena koin-koin yang telah disediakan ini didapatkannya, kemudian nanti akan bisa ditukar dengan uang, dan uang tersebut tidak bisa didapatkan oleh pihak pemilik aplikasi game. Nah, apabila pemain game atau gamer tersebut mengalami kekalahan di mana dia tidak mendapatkan koin-koin tersebut, nah di sini keuntungan didapatkan oleh pihak pemilik aplikasi game tersebut. Sementara pihak pemain game atau gamer tersebut mengalami kerugian di mana kuota internetnya terpotong dan dia tidak mendapatkan apapun. Demikian. Ini adalah judi. Dan ini adalah terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras itu, dan perjudian itu, wal ansab, berhala-berhala itu, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah itu, rijsun min amali syaitan, itu merupakan keburukan termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian dirahmati, agar kalian beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan ini pun bukan judi, namun ternyata permainan ini menghabiskan waktu kita, kemudian melalaikan dari kewajiban-kewajiban kita, cukuplah ini diharamkan karena alasan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita dan memberikan rezeki yang halal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz?
Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونون على اعتلى وبالفتح والتحريك. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang cara menyikapi orang yang sulit untuk membayar hutangnya kepada kita. Bagaimana cara menyikapi orang yang sulit untuk membayar hutangnya kepada kita, mengembalikan hutang tersebut kepada kita yang memberikan hutang kepadanya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq kepada sang penanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah syariat kita, agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal yang menjadi kebutuhan para hamba secara sempurna, termasuk di dalam urusan hutang piutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang yang memiliki harta, maka dianjurkan bagi kita untuk memberikan bantuan kepada saudara kita untuk meringankan kesulitan-kesulitannya. Bila kita tidak mampu untuk memberikan secara percuma, yaitu sebagai hadiah bagi dirinya, pemberian untuknya, maka boleh bagi kita, bahkan dianjurkan bagi kita untuk membantunya dengan memberikan hutang kepadanya untuk meringankan bebannya. Tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna mengatur pula akad hutang piutang ini, transaksi hutang piutang ini bahkan begitu sempurna. Perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syariat kita memberlakukan keamanan bagi harta orang yang memberikan piutang kepada saudaranya dengan bentuk keamanan yang sangat menakjubkan. Memberikan 3 lapis keamanan bagi harta orang yang memberikan piutang tersebut kepada saudaranya yang membutuhkan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, demikian pula di ayat setelahnya, di ayat yang ke-283, Allah Subhanahu wa taala berbicara dan menjelaskan tentang hutang piutang sekaligus bentuk pengamanannya. Bahkan keamanan dan pengamanan di sini dari 2 sisi sekaligus. Yang pertama adalah keamanan bagi orang yang diberi hutang, di mana orang diberi hutang tersebut, ya, itu diberikan keamanannya dengan 3 lapis pengamanan seperti ini. Begitu juga orang yang berhutang tentunya akan diberi keamanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa bentuk, ya, 3 lapis pengamanan hutang? Pertama adalah pencatatan. Kemudian yang kedua adalah persaksian. Kemudian yang ketiga adalah jaminan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-282 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 hal, yaitu pencatatan sekaligus persaksian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, yang diseru adalah orang-orang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kalian bertransaksi dengan cara hutang sampai batas waktu tertentu, maka faktubuh, catatlah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menggariskan sebuah ajaran dalam Islam. Ketika terjadi transaksi hutang piutang, maka catat. Ini bentuk pengamanan yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya Allah berbicara tentang saksi, bahkan 2 orang saksi yang adil. Ini merupakan bentuk pengamanan lapis kedua. Kemudian di ayat yang ke-283 dari surah Al-Baqarah ini disebutkan tentang rahn, yaitu jaminan. Dan ini merupakan bentuk pengamanan lapis ketiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pencatatan, persaksian orang, kemudian jaminan. Bahkan disebutkan jaminan ini ya boleh senilai, boleh lebih rendah, bahkan boleh lebih tinggi. Saya sarankan untuk di zaman ini maka hendaknya mengambil jaminan itu dengan nilai yang lebih tinggi, agar nanti mudah untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara menjual jaminan tersebut ya, untuk menutupi hutang, dan sisanya akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kasus yang ditanyakan, bagaimana ya menyikapi orang yang sulit untuk mengembalikan hutangnya, maka dibuat kesepakatan baru. Apabila telah disepakati jatuh temponya, maka panggil orang yang berhutang tersebut, lalu dicatat ulang, dilakukan pencatatan sebagaimana perintah Allah mencatat. Kemudian dihadirkan 2 orang saksi, lalu dimintakan darinya jaminan yang jika memungkinkan jaminan tersebut senilai bahkan lebih dari nominal hutangnya. Demikian. Yang nantinya apabila dia tak mampu untuk membayarnya, maka bisa diambil dari penjualan jaminan tersebut untuk menutupi hutangnya, lalu sisanya akan dikembalikan kepadanya. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini solusi. Solusi ini bisa dilakukan atau diberlakukan di awal akad transaksi atau di akad-akad transaksi yang sudah terjadi hutang piutang, namun di sini terjadi kemacetan untuk pembayaran hutang. Demikian. Tetap disyariatkan untuk mencatat, melakukan pencatatan, penghadiran saksi, kemudian pemberian jaminan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.